Qala rajulun minhum, maka seorang itu masuk, sudah berdoa di hadapan Allah, dia katakan, Allahumma, ya Allah, sesungguhnya kana li abawani, aku mempunyai dua orang tua. Sambil berdoa dia bercerita kepada Allah, kana li abawani syaikhani kabirani, aku mempunyai dua orang tua yang sudah tua renta. Kabirani, udah rentak betul itu kedua orang tuanya. Wa kuntu la aghbigu qablahuma ahlan wala malan, dan aku tidak akan memberikan minum kepada kedua, aku tidak akan memberikan minum kepada anak dan budakku kecuali orang tuaku dulu yang aku berikan. Jadi ini anak muda ini lebih mendahulukan orang tuanya dibandingkan keluarganya. Fa ana bi talabus syajar, maka ketika aku terlambat mencari kayu, rupanya kerjaannya dia mencari kayu nih di hutan. Yauman falam arih alaihima hatta nama. Dan ketika aku kembali pulang, aku lihat kedua orang tuaku sudah tertidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakaritu an uqidhahuma wa an aghbiga qablahuma ahlan aw malan. Maka kemudian aku peras susu untuk kedua orang tuaku, dan kemudian aku masuk ke dalam kamar dan aku masih melihat kedua orang tuaku dalam keadaan tertidur. Falabistu wal qadahu ala yadai, sementara susu tadi aku takut untuk letakkan ke atas meja kedua orang tuaku, takut diminum oleh anak dan istriku. Maka gelas susu itu aku pegangi, yang berisi air susu tadi aku pegangi sampai kedua orang tuaku bangun dari tidurnya. Jadi ini anak muda rupanya ketika dia ke hutan mencari kayu, dia pulang, dia lihat orang tuanya dalam keadaan tidur, kemudian dia perah susu. Ya. Dia pikir orang tuanya akan bangun ketika dia pulang, ternyata masih tertidur. Anak dan istrinya meminta susu tadi, dia tidak berikan. Tidak akan aku berikan susu ini kecuali kedua orang tuaku lebih dahulu minum daripada kalian. Dan pada akhirnya ketika dia lihat orang tuanya tetap tidur, dia pegangi gelas susu tadi. Dia takut untuk ditaruh di atas meja kalau nanti tiba-tiba diminum oleh keluarganya. Sampai menjelang subuh anak muda tadi memegang gelas susu tadi. Baru ketika orang tuanya bangun dari tidurnya, antaziru istaiqadzahuma hatta barakal fajar, sampai kemudian datanglah waktu subuh dan kedua orang tuaku bangun dan aku minumkan air susu tadi kepada kedua orang tuaku. Ini kebaikan yang jarang dilakukan, Pak. Di mana seseorang lebih mendahulukan orang tuanya dibandingkan anak dan istrinya. Dan dia berdoa dengan kebaikan itu. Dia lebih mendahulukan bapak dan ibunya. Karena berapa banyak ya orang-orang yang lupa ya, lebih mendahulukan keluarga dibandingkan orang tua. Padahal sekali lagi tidak akan ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Keberadaan kita hari ini nggak lepas daripada wujud orang tua kita. Dan doa daripada kedua orang tua kita sampai hari ini pun masih sampai kepada kita. Maka dia mengatakan setelah dia bercerita kepada Allah tentang kebaikannya kepada orang tuanya, wasibyatu yatadaghabuna inda qadamai, dan anakku tertidur di kakiku menunggu air susu tadi. Fastayqadzahuma fasyaraba ghabuqahuma, maka bangunlah kedua orang tuaku dan kuminumkan kepada keduanya. Fasyariba, diminum oleh kedua orang tuaku. Allahumma, setelah itu dia berkata, in kuntu
Ya Allah, andai kata aku fa'altu dzalika, apa yang aku lakukan tadi kepada kedua orang tuaku, ibtigha'a wajhika, hanya mengharapkan keikhlasan ridho daripadamu ya Allah, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sahrah, maka selamatkanlah kami daripada batu besar yang menutup pintu gua tadi. Fanfarajat syai'an la yastati'ul khuruja minhu. Kemudian batu tadi diangkat bertiga dan alhamdulillah batu tadi bergerak. Cuman sedikit Pak, ya. Sehingga tidak mampu manusia untuk lewat di sela-sela batu tadi. Berarti kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa dia, yang dia berwasilah dengan kebaikan bakti kepada kedua orang tuanya. Ini satu, nih nanti ada tiga ini Pak ya. Bagaimana kebaikan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang anak muda tadi. Maka saya teringat ada seorang anak muda yang masyhurun fis sama wa majhulun fil ar. Ada seorang anak muda yang masyhurun fis sama, sangat terkenal di langit. Jadi di kalangan para malaikat itu anak muda ini sangat dikenal. Wa majhulun fil ardi, tetapi di bumi jarang yang kenal. Siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais itu terkenal di langit, tapi di bumi nggak kenal. Jarang yang kenal dia. Ada orang yang di bumi orang kenal, tapi di langit nggak dikenal. Ya. Bahkan kalaupun dia berdoa, malaikat bingung ini suara siapa ini. Ya. Tapi ini anak muda tadi walaupun dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi dia digolongkan sebagai tabi'in yang terbaik. Padahal hidupnya di zaman Nabi itu. Ya, Uwais itu hidup di zaman Nabi, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi. Maka dia termasuk tabi'in, ya, yang hidup bersama dengan sahabat. Tapi tabi'in yang terbaik adalah Uwais Al-Qarni, di mana dia lebih mendahulukan orang tuanya dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika dia datang ke mana? Ke Madinah, ya, kemudian dia ingin bertemu dengan Rasulullah, sementara ibunya dia tinggalkan di rumah di Yaman. Tetapi ketika sampai di Madinah ternyata Rasulullah tidak ada. Dia bimbang. Sayyidatina Aisyah mengatakan mungkin besok atau lusa Nabi kembali. Dia bimbang Pak. Kalau dia tunggu Rasulullah kembali, dia tinggalkan terlalu lama ibunya, ya, di Yaman. Akhirnya dia buka burdahnya, selimut, ya. Dia hadiahkan kepada Rasulullah. Aisyah, tolong ini berikan kepada Nabi sebagai tanda dan bukti kalau aku Uwais dari Yaman ingin bertemu dengan Muhammad Rasulullah. Tapi saya tidak bisa menunggu terlalu lama karena saya khawatir ibu saya yang saya tinggalkan sendiri di rumah. Akhirnya dia kembali ke rumahnya sampai Rasulullah wafat. Uwais tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Nabi kembali, Aisyah ingin bercerita, kata Nabi nggak usah cerita. Tadi di jalan aku didatangi Jibril dan Jibril mengatakan ada tetamu di rumah, anak muda bernama Uwais Al-Qarni, bahwa dia setiap kali angkat tangan berdoa, pintu langit terbuka dan doanya dikabulkan oleh Allah. Nabi bertanya, amalan apa yang dia kerjakan? Dia datang ingin bertemu dengan engkau, tetapi dia khawatir terhadap ibunya yang dia tinggalkan terlalu lama, maka dia kembali lagi ke kampung halamannya. Maka kebaikan kepada kedua orang tuanya inilah yang apabila dia angkat tangan berdoa, pintu langit terbuka dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali seringkali kita doa belum dikabulkan oleh Allah. Ada kesalahan-kesalahan kita, keburukan kita kepada kedua orang tua, itu yang menutup pintu doa kita, ya. Dan jauh kita daripada keberkahan. Ini yang pertama ya, tentang kedua orang tua.